Hai para pecinta drama Korea, jangan lupa nyalakan lonceng dan subscribe ya, agar channel ini terus berkembang. Film ini bermula ketika Yoon Ji Woo mendengarkan musik dengan alat yang berputar, lalu berolahraga. Saat berangkat ke sekolah, sudah ditunggu oleh polisi, dipepet terus Ji Woo. Saat di sekolah, Ji Woo melihat tulisan yang mengotori meja belajarnya. Lalu ketua geng menghampirinya, "Kenapa masih di sini?" Jam olahraga pun dimulai, namun semua yang olahraga menjadi enggan bermain dengan Ji Woo. Akhirnya ia dipanggil oleh guru BP untuk dipindahkan ke sekolah lain dan tidak lama menerima ucapan ultah dari ayahnya melalui HP-nya. Begitu kembali ke mejanya, Ji Woo menemukan bungkusan, namun diolok-olok sama geng perusuh. Disamperin dong, dilempar bungkusan itu ke mukanya. Perkelahian pun terjadi sesama wanita, membela temannya yang HP-nya diambil. Semua sudah ramai di depan, dan Ji Woo melepas name tag-nya dikasih ke gurunya kalau dia berhenti dari sekolah itu, lalu pergi. Saat di luar gedung masih kesal dong. Akhirnya pecahkan spion polisi yang selalu ngintai Ji Woo. Lempar tasnya juga, lalu lari sekuat tenaga dan mendengarkan musik di tepi sungai sambil lihat HP kenangan bersama ayahnya. Ji Woo melewati polisi yang selalu mengintainya. Saat mau buka pintu, menendang bingkisan dan bunga dari ayahnya. Yoo Dong Hoon menelpon Ji Woo, ngucapin ultah, tapi nggak bisa datang. Ji Woo kesal dan bilang tidak akan nunggu ayahnya lagi. Panik dong ayahnya, lalu main HP miliknya, yang sebenarnya nggak boleh karena buronan internasional. Supir disuruh turun, lalu dia nyetir menuju Ji Woo anaknya. Sampai di depan rumahnya, dihajarlah polisi yang selalu ngintai anaknya sampai terkapar. Saat mau buka pintu, Dong Hoon nengok ke belakang. Dor, tembakan mengenai dirinya. Ji Woo kaget juga dong dari dalam, lalu ngintip dan mendengar kalau ayahnya ditembak. Penjahatnya kabur dengan santainya. Ji Woo menangis dan berteriak minta tolong kepada siapapun, sambil buka pintu kalau ayahnya sudah mengeluarkan banyak darah. Acara berkabung dihadiri Choi Moo Jin, bos narkoba, sambil merokok dan nancepin puntung rokok ke altar. Mau pergi dengan rombongannya, dihentikan oleh Ji Woo. Ditanya siapa yang bunuh ayahnya. Dibilang Choi Moo Jin kalau ayahnya teman dan saudara yang paling dipercaya, lalu pergi. Jasad Dong Hoon dilihatkan petugas ke Ji Woo dan teringat tentang kenangan kalau dia mau bangun rumah di tepi pantai. Ji Woo sangat sedih sekali, lalu pergi ke kantor polisi. Siapa yang membunuh ayahnya dan perkembangannya sampai di mana? Malah ditanya balik polisi, apa yang membuat Dong Hoon bisa muncul? Dia kan buronan internasional. Ji Woo mendatangi Choi Moo Jin karena ia bos ayahnya, membawa bukti dari CCTV dan minta dibalaskan dendam ayahnya. Anggap sekarang pelakunya di depan. "Tusuk saya," kata Choi Moo Jin. Nah, Ji Woo malah ragu dan mundur. Ya dihajar Choi Moo Jin sampai jatuh. Ji Woo tetap berusaha membagikan brosur, mencari pembunuh ayahnya. Choi Moo Jin di dalam mobil membaca brosur tersebut. Ji Woo menerima telepon dari orang yang tidak dikenal kalau ada saksi yang melihat ayahnya dibunuh, tapi meminta uang. Begitu sampai di lokasi, Ji Woo malah mau dibunuh juga, dipukuli, ditendang, dimasukin ke mobil dengan tangan terikat. Begitu dibuka, Choi Moo Jin yang menyelamatkannya. Dikasih saran harus belajar membunuh orang. Lalu Ji Woo diajak dalam satu mobil ke markasnya yang lain buat jadi pembunuh. Dikenalin sama anggota yang lain. Ditunjukkan kamar Ji Woo. Tempat abu ayahnya dibersihkan. Besoknya Ji Woo mencuci piring, ambil pakaian kotor anggota lain. Mau latihan tinju malah dilecehkan. Kena pukul Ji Woo karena melawan sampai terjatuh, lalu pindah ke tempat yang lain untuk latihan mukul lagi. Dilihat Choi Moo Jin, dilatih dia, latihan terus. Choi Moo Jin ngadain kompetisi, mencari yang terbaik dari pertarungan ini. Do Gang Jae kira dia pemenangnya. Choi Moo Jin bilang kalau masih ada yang tersisa, si anak baru. Terima kasih telah menonton.